Selamat pagi Bapak semua, salam sehat, salam semangat, salam kasih Kristus bagi kita semua. Kembali berjumpa dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan Bu Gerti untuk kelas 4 SD swasta Sultan Agung. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Ajari kami Tuhan anak-anak-Mu untuk mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Guru kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Anak Bapak semua, adapun topik pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu adalah Allah sumber kekuatanku. Jika katakan Allah adalah sumber kekuatanku, berarti adalah hanya dalam Allah adalah kekuasaan yang kekal dan yang abadi di dunia dan di surga. Pada pembelajaran ini Bapak semua, kita akan diingatkan kembali untuk melihat bagaimana kekuasaan Allah di dalam hidup manusia. Anak Bapak semua, bahwa Tuhan berkuasa atas hidup manusia. Kekuasaan apapun yang dimiliki manusia tidak ada bandingnya dengan kuasa Tuhan. Artinya bahwa kuasa Tuhan adalah kuasa yang kekal dan abadi, sedangkan kuasa manusia memiliki keterbatasan dan tidak kekal dan abadi. Kita melihat bahwa Tuhan tidak mengkehendaki jika kekuasaan manusia itu disalahgunakan, digunakan untuk berbuat jahat terhadap orang lain. Artinya bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh manusia hendaknya dipergunakan untuk berbuat yang terbaik bagi orang lain demi kemuliaan nama Tuhan. Karena kekuasaan itu berasal daripada Tuhan dan harus dipergunakan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi bisa kita lihat bahwa manusia memiliki kelemahan dan dosa-dosa yang diperbuat. Itu menandakan bahwa diri kita manusia memiliki keterbatasan. Walaupun manusia memiliki kekuasaan yang ada dalam dirinya, namun manusia sebagai ciptaan Tuhan juga memiliki keterbatasan. Jadi Bapak semua, bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup manusia. Bahwa kekuasaan yang dimiliki manusia tidak ada bandingnya dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Tuhan. Sebab kekuasaan Tuhan adalah kekuasaan yang kekal dan abadi sampai sepanjang masa. Anak-anak semua, mungkin kamu masih mengingat tentang kisah Nabi Mika yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Pada minggu ini, kisah Nabi Mika akan kita kembali bahwa kita sebagai manusia adalah manusia yang lemah dan penuh keterbatasan. Itu artinya adalah, yang pertama, seringkali kita tidak mampu menahan diri dari godaan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Misalnya melawan orang tua, malas di gereja, malas di sekolah, berbohong, dan sebagainya. Itu contoh yang pertama, bahwa manusia itu lemah dan penuh keterbatasan. Yang kedua, keterbatasan kemampuan diri juga dapat membuat tidak dapat mewujudkan apa yang kita inginkan atau apa yang kita impikan. Jadi kita sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, kita tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkan apa yang kita inginkan atau apa yang kita impikan, kecuali Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupan anak Bapak semua. Walaupun kamu pintar, cerdas, dan sebagainya, jikalau Tuhan tidak turut campur tangan dalam dirimu untuk menggapai cita-citamu nanti, Bapak yakin dan percaya kamu tidak mampu mewujud nyatakannya di dalam hidupmu. Karena kita tidak bisa hidup tanpa kuasa Tuhan. Jadi Bapak semua, kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kelemahan itulah yang membuat manusia tidak mampu menahan diri dari godaan untuk melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Akibatnya bagaimana Bapak semua? Kita jatuh ke dalam dosa. Namun kita patut bersyukur bahwa Allah dalam nama Yesus Kristus mengasihi kita dan bersedia mengampuni setiap dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita. Oleh sebab itu anak Bapak semua, kita membutuhkan bimbingan dari Allah. Kita
supaya kita mampu melakukan perintah-perintahnya. Kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak mematuhi perintah Tuhan. Jadi, supaya kita dimampukan untuk menaati perintah dari Tuhan, kita harus meminta pertolongan dari Tuhan Allah, supaya anak-anak Bapak semua bisa menaati dan melakukan perintah Tuhan itu di dalam kehidupanmu. Jadi anak Bapak semua perlu kita ingat bahwa mengutamakan Tuhan di dalam hidupmu adalah hal yang wajib dan keharusan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dengan cara bagaimana? Kita berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan yang terus dalam Alkitab, kita mendengarkan firman Tuhan di gereja atau di sekolah dan dimanapun kamu berada. Dan ingat bahwa itu semua dapat menjadi kekuatan bagi kita di dalam kehidupan kita. Jadi anak Bapak semua, Bapak ulangi kembali bahwa mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan anak Bapak semua adalah hal yang harus dan wajib kita lakukan. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini anak Bapak semua. Yang menjadi tugasmu pada hari ini, ada 4 pertanyaan yang akan Bapak berikan. Yang pertama, menurut pendapatmu, jelaskan apa arti dari cita-cita. Yang kedua, jelaskan tugas Nabi Mika. Yang ketiga, siapakah Nabi Mika itu sesungguhnya? Yang keempat dan yang terakhir, tulislah harapan dan cita-citamu saat ini, dan apa saja kendala yang kamu miliki dalam meraih cita-citamu tersebut. Jadi keempat soal ini kamu kerjakan saat ini, dan Bapak tunggu paling lambat jam 9 malam nanti. Dan Bapak berharap tugas ini dikerjakan pada hari ini juga. Jadi anak Bapak semua, jam 9 malam nanti Bapak tunggu terakhir tugas ini. Bisa kamu japri kepada Bapak, dan kamu bisa juga kamu kirim ke Giga Classroom yang sudah Bapak bagikan linknya. Kita tutup pembelajaran kita berdoa. Kuatkan kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, untuk dapat mengatasi kelemahan yang ada dalam diri kami, menjadi kekuatan yang baru bagi kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, dalam menggapai cita-cita kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Demikian pembelajaran kita Bapak semua pada pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran di minggu yang akan datang. Tetap semangat untuk mendengarkan, mempelajari firman Tuhan, dan tetap semangat juga untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati kita. Salam.